Anda masih menyaksikan debat publik ke-1 Pilkada Kabupaten Bandung dan kita memasuki sesi debat. Merupakan sesi yang sangat menegangkan, namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu aturan dari sesi debat hari ini. Mohon diperhatikan untuk ketiga pasangan calon, setiap paslon akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada dua paslon lainnya. Waktu yang akan diberikan 3 menit untuk bertanya kepada dua paslon. Jadi diharapkan memberikan pertanyaan dengan informatif dan juga padat dan mudah dipahami. Setiap paslon yang menjawab akan diberikan waktu selama 3 menit. Perhitungan waktu akan dimulai saat kata pertama yang disampaikan, baik untuk paslon yang bertanya maupun yang menjawab. Dan untuk pertanyaan harap diperhatikan harus sesuai dengan tema hari ini. Dan dalam sesi debat kali ini kami tidak memberikan kesempatan untuk menyanggah. Dan langsung saja untuk pasangan calon yang akan bertanya terlebih dahulu adalah paslon nomor urut 3, Kang Dadang Supriyatna dan Kang Sahrul Gunawan. Oke, terima kasih. Pertanyaan untuk paslon 1. Berbicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pasar. Yang kami tanyakan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat itu salah satunya adalah dengan adanya pasar. Bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Ibu dan Bapak Usman Seogi dalam menghadapi dan menertibkan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bandung. Yang tentunya kita lihat bahwa daerah Sayati ya perlu perbaikan dan revitalisasi, dan juga daerah Balai Endah, pasar Balai Endah, pasar Majalaya yang tidak kunjung selesai, dan juga pasar Ciwidey. Untuk paslon 2 ke Teh Yana sama Kang Atep, tentunya Kabupaten Bandung mempunyai beberapa aset, baik aset yang di dalam maupun aset yang di luar. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu dan Kang Atep apabila Ibu menjadi Bupati dan Wakil Bupati? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Yang berkesempatan pertama kali menjawab adalah paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 3 menit. Ya. Hatur nuhun. Jadi pada intinya bagaimana menertibkan pasar-pasar ataupun keberadaan pasar kita yang masih jauh dari mumpuni seperti itu. Sewaktu saya menjadi tergabung di Bandung Sehat, ada namanya pengelolaan tatanan masyarakat sehat mandiri dan tatanan pemukiman sarana dan prasarana umum. Ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan pasar-pasar tradisional khususnya yang ada di Kabupaten Bandung. Belum lama ini saya juga menyambangi pasar tradisional Sayati, di mana pas kita turun itu becek seperti itu, tidak nyaman. Kemudian juga ketika kita bertanya kepada ibu-ibu yang sedang berbelanja, senang tidak dengan situasi seperti ini, otomatis semuanya juga merasakan tidak puas. Saya teringat bahwasanya dalam penataan pasar diperlukan kerjasama yang intens antara semua pihak. Dan salah satunya adalah fasilitas-fasilitas yang ada di pasar itu sendiri. Kita melihat juga sarana sanitasi toilet umum di sana belum tertata dengan baik. Kemudian juga tidak ditemukan sarana-sarana bermain untuk anak, konsep pasar ramah anak. Kemudian juga zonanisasi antara pedagang basahan dengan keringan, sayuran, dengan daging, ikan basah dan lain sebagainya, itu belum terkoordinasi dengan baik. Karenanya kami ingin sekali membenahi itu bersama Nupasti Sabilulungan nomor urut 1 menjadikan pasar tradisional kita menjadi pasar-pasar yang sehat. Menambahkan,
Jadi pasar itu harus terintegrasikan dengan transportasi yang massal, yang tradisional seperti delman, beca, kemudian pasar juga tadi seperti diutarakan harus sehat dengan mana yang basah, mana kering, juga adanya sampah yang pengelolaan sampah yang zero waste bisa diselesaikan di pasar. Ini persoalan-persoalan sehingga pasar akan menjadi sehat, akan dikunjungi oleh masyarakat, betah di pasar. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih Pak Asep pertanyaannya. Tadi Pak Asep menanyakan, Pak Dadang Supriyatna, Seur Asep di Kabupaten Bandung teh. Ya, terima kasih Pak Dadang. Tadi pertanyaannya, Kabupaten Bandung memiliki banyak aset luar dan aset di dalam. Nah, justru itu yang nanti saya Bupati di 100 hari kerja, saya akan mendata aset-aset yang ada di Kabupaten Bandung. Karena saya pernah mendengar ada hampir 2.200 aset yang tidak tersertifikasi. Sehingga kami akan melakukan audit. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Bagi kami tidak ada satu aset pun yang tidak memiliki makna, yang tidak bisa memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Sehingga kami akan membangun, jika aset-aset itu memang belum dibangun, kami akan membangun sesuai dengan program kami. Kami akan membangun taman-taman ramah lingkungan buat anak-anak bermain, buat aki nini, jompo yang selama ini tidak diperhatikan oleh kita. Betul? Jadi kami akan membuat aset-aset yang ada di Kabupaten Bandung itu harus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Jadi itu Pak Dadang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kang Atep sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya paslon nomor urut 1, silakan bertanya ke 2 paslon lainnya. Hatur nuhun. Untuk paslon nomor 2 yang ingin kami tanyakan, pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan antara berbagai sisi dan dimensi, mulai dari sosialnya, ekonominya maupun lingkungannya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami melihat pada visi dan misi pasangan calon nomor 2 membahas terkait isu Millennium Development Goals atau MDGs, di mana target yang tercakup dalam MDGs sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, dan HIV/AIDS, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup. Pertanyaan kami, yang menurut kami pencapaian tujuan dalam MDGs itu memiliki target waktu hingga 2015. Bagaimana dengan agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs itu? Hatur nuhun. Untuk nomor 3. Untuk nomor 3, Ki Dulur Kang DS, terkait dengan berbagai program terobosan yang disampaikan pada rencana aksi yang pernah saya baca, itu ada insentif untuk RW, untuk guru ngaji, untuk pertanian. Prinsipnya kami setuju dan apresiasi. Tapi di satu sisi ini bagaimana konteks implementasinya berkaitan dengan mulai diterapkannya sistem informasi pembangunan daerah
atau yang disebut SIPD sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang pada akhir-akhir ini menjadi trending topik. Melihat dari rencana aksi dari 3 item tadi, paslon 3 itu saya hitung 620 miliar. Barangkali ini berat karena ada 200-an lagi kegiatan-kegiatan harus dibiayai. Nah ini barangkali Waktu habis, terima menyiasatinya kasih dengan paslon nomor urut sejalan 1 dengan itu. sudah habis kesempatan untuk bertanya. Yang berhak untuk menjawab terlebih dahulu adalah paslon nomor urut 2, kami persilakan. Terima kasih Bu Nia atas pertanyaannya. Kabupaten Bandung menerima bonus demografi saat ini. Hampir 900.000 usia produktif. Sehingga kenapa saya memilih Kang Atep untuk menjadi wakil saya? Karena Kang Atep bisa mewakili kaum milenial. Dan apa yang akan kami lakukan untuk membangun kaum milenial tersebut adalah kami akan mendorong kaum milenial untuk menjadi pelaku UMKM. Kami juga akan mendorong kaum milenial untuk menjadi seorang petani. Tentunya petani di sini adalah bagaimana kami mengintegrasikan antara ekonomi kreatif yang kami dorong bersinergi dengan para petani. Tanah kita sangat subur, apapun yang ditanam di Kabupaten Bandung tumbuh subur. Kita punya kebun kopi yang luar biasa, tetapi kita tidak punya ekonomi kreatif untuk kopi. Tadi yang disampaikan oleh Ibu mengenai angka kematian bayi dan sebagainya, kami sudah mencatat ternyata angka kematian bayi yang ada di Kabupaten Bandung masih di bawah rata-rata angka kematian bayi yang ada di Indonesia. Tercatat 21,12 untuk rata-rata angka kematian bayi dan 33,54 yang ada di Kabupaten Bandung. Dan setiap tahun penurunannya itu hanya kecil saja, 0,001 saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Kang Atep mau menambahkan untuk milenial? Ya, menambahkan sedikit, tentunya kita peduli terhadap kaum milenial. Karena di sana banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali tentunya untuk kontribusi daerah itu sendiri. Salah satunya dengan potensi sepak bola yang ada di Kabupaten Bandung yang selama ini mungkin tidak pernah terdengar lagi Persikab. Walaupun kita tahu Persikab memiliki stadion bertaraf internasional tetapi secara prestasi berbanding terbalik. Nah ini yang akan kita angkat bahwa talenta-talenta yang ada di Kabupaten Bandung ini harus bisa menjadi pemain-pemain terbaik untuk mewakili Persikab nantinya. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Silakan selanjutnya paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Terima kasih Pak Usman Seogi. Saya kira memang APBD kita ada 5,7 triliun berdasarkan APBD 2019, yang mana kita ada rencana dan rencana aksi itu ada 75, diantaranya adalah memberikan insentif kepada guru ngaji se-Kabupaten Bandung yang saat ini memang belum begitu maksimal dan tentunya perlu ada langkah dan intervensi anggaran. Jumlah guru ngaji se-Kabupaten Bandung sekitar 16.300 orang yang sekian lama sudah membantu pemerintah, yang mana dari dulu sebelum negara Indonesia merdeka ini ada peran ulama. Kami pernah mengalami jadi kepala desa Pak Usman, mungkin Pak Usman juga waktu dulu jadi camat Bojong Soang. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan perhatian kepada guru ngaji. 100 miliar per tahun kita sudah hitung, 16.300 kali
setiap bulannya Rp500.000 include dengan BPJS gratis, itu di sekitar 8 miliar per bulan, dikali 12, 96. Kita lihat dan bagaimana untuk bisa meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bandung, tentunya harus seimbang antara reformasi birokrasi, salary, sarana penunjang lainnya. Tentunya kami akan menggerakkan langkah-langkah digitalisasi yang disampaikan oleh tadi Arul, tentunya tidak hanya omong kosong, tapi harus ada perhatian, artinya penambahan. Kalau kita bandingkan dengan DKI, ketua RT diberi honor sekitar 2,5 juta. Kita tingkatkan ke depan, ketua RT, ketua RW, Linmas, kita tingkatkan insentifnya 100% plus BPJS gratis, sehingga pada waktu pembagian bansos tidak begitu ngahulang deui bae. Langkah-langkah itu tentunya kita sudah pikirkan bagaimana untuk bisa meningkatkan PAD. Dengan digitalisasi saya optimis Kabupaten Bandung terjadi loss potensi pendapatan yang saat ini digambarkan kurang lebih 1,25 triliun. 1.025 miliar rupiah pada tahun 2020. Pada waktu pasca atau sebelum pandemi. Harapan ini tentunya ke depan kita harus melakukan penambahan terutama dalam pajak. Pajak yang melalui beberapa langkah dan kebijakan, diantaranya kita harus memperbaiki rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung yang ditindaklanjuti dengan RT RW sehingga ada pajak yang masuk kepada pendapatan asli daerah, dan tentunya banyak hal-hal terutama pariwisata yang mungkin Arul akan menambahkan tentang wisata, silakan. Iya, insya Allah banyak potensi pariwisata. Cuma tadi diminta untuk menanggapi soal pertanian, wilayah pertanian 53% di Kabupaten Bandung, tetapi Abi mah pamit ka daerah teh, kirang barang tuang, Paslon nomor urut 3, saya beas, waktu sudah habis, nah eta, terima kasih. insya Allah, ku Baik, pedas. terima kasih. Dan selanjutnya, Paslon nomor urut 2 silakan bertanya kepada 2 paslon lainnya. Silakan berdiri. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada Ibu Kurnia. Ibu selama 10 tahun ini menjadi ketua PKK. Tentunya Ibu banyak menguasai ya masalah-masalah tentang permasalahan stunting, angka kematian bayi dan lain sebagainya. Saya melihat menurut data angka kematian bayi yang ada di kabupaten masih tinggi. Masih tinggi, sementara rata-rata untuk di Indonesia ini menurut PBB itu di angka 21,12, sementara di Kabupaten Bandung itu 35. Ya. Lalu yang kedua stunting, Bu. Stunting juga masih tinggi di angka 35. Sementara saya juga melihat proyeksi untuk anggarannya itu ada. Apakah ini terserap atau mungkin karena kader-kader Posyandu, kader-kader PKK itu tidak diberikan insentif yang tidak diapresiasi, Bu, tidak diberikan apresiasi insentif yang layak. Mohon penjelasan dari Ibu. Itu pertanyaan untuk Ibu Kurnia. Lalu pertanyaan untuk Pak Dadang, saya nggak salah ya bicara, nggak salahnya apa lagi? Asep Dadang ya Pak. Pak Dadang, saya berkeliling di Kabupaten Bandung. Ada satu sekolah SMA negeri Pak yang dirempuk oleh 3 kecamatan. Padahal itu kecamatannya itu gemuk ya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan tindakan agar tidak ada penyelewengan ya pada saat kita melakukan PPDB yang berbasis zonasi, Pak. Ya, terima kasih. Baik, silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, mohon.
Hatur nuhun Ibu Haji Yena. Tadi dipertanyakan kenapa AKI dan AKB masih tinggi. Mungkin ini pertanyaannya terkorelasi dengan tadi pertanyaan Millennium Development Goals. Yang hakikatnya pada 2015 itu kita sudah selesai. Dan sekarang kita sedang menuju Sustainable Development Goals. Yang mana ketika terjadi AKI dan AKB di era MDGs, sekarang ini sudah diintervensi oleh program-program 2016 sampai saat ini. Terkait juga masalah stunting. Ternyata untuk penyelesaiannya tidak bisa oleh PKK semata. Tetapi ini harus melibatkan pentahelix, di antaranya community, A, akademisi, B, bisnis, kemudian media dan government sendiri. Semuanya harus bersatu padu, karena kalau bersatu kita akan kuat. Kalau bersatu kita akan bisa mengentaskan ini semua. Di era SDGs saat ini kita terus mendorong kemandirian pangan. Salah satunya lewat program KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari, di mana di dalam satu kawasan itu terdapat aspek-aspek pemenuhan kebutuhan nabati dan hewani. Semata-mata ini didorong untuk memberikan ketahanan pangan keluarga. Di samping juga peningkatan gizi keluarga kita. Karena sejatinya ketahanan pangan, kekuatan gizi itu masuk dalam program Sustainable Development Goals. Bahkan sekarang ini kita terus menggelorakan agar masyarakat kita senang makan ikan lewat gerakan Forikan, Forum Gemar Makan Ikan. Dan ini diapresiasi dengan dibangunnya pasar ikan modern yang bertaraf nasional, yang salah satunya ada di Kecamatan Soreang. Kesempatan ini harusnya tidak kita sia-siakan dalam rangka meningkatkan IQ, potensi, tumbuh kembang anak-anak kita agar tadi AKI AKB bisa ditekan. Hatur nuhun. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 3. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan data BPS tahun 2019 bahwa harapan lama sekolah itu di kisaran 12,8 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah itu baru di 8,79 tahun. Artinya rata-rata masyarakat Kabupaten Bandung belum menyelesaikan SLTP. Kalau berdasarkan data BPS 2019. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Tayena ada di salah satu daerah ada SMP, SMA yang dirempuk oleh 3 kecamatan. Saya kira memang walaupun pertanggal 1 Januari tahun 2017 bahwa kewenangan SLTA ini merupakan tanggung jawab dan kewenangan tingkat provinsi, tetapi kami akan melakukan langkah-langkah bagaimana supaya bisa terintegrasi. Nah tentunya pertama yang akan kami lakukan adalah pasangan Bedas akan membuat grand design berapa kebutuhan ideal masyarakat Kabupaten Bandung berdasarkan peta kecamatan masing-masing. Berapa jumlah SD yang sudah ada sekarang, ya, existing berapa, jumlah SMP ada berapa, jumlah SMA ada berapa. Nah kalau misalkan di situ diperlukan untuk langkah-langkah, contoh menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bandung adalah mendirikan dan membuat sekolah dasar, SD dan SMP, maka kami akan persiapkan dan akan melengkapi mencukupi semua kebutuhan sekolah tadi. Dan apabila ini merupakan tanggung jawab kewenangan provinsi, kami akan melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Pak Gubernur tentunya untuk bisa berintegrasi dan kami mempersiapkan lahannya sehingga pembangunan bisa bersama-sama antar pendidikan SMP dan SLTA di satu kecamatan.
Karena memang betul ada beberapa kecamatan yang belum mempunyai SLTA. Salah satu contohnya Kecamatan Cibaung. Itu belum ada SMA negeri. Ya. Mohon maaf, di daerah Paseh juga belum, di Pamengpek juga belum ada. Nah, di daerah Kutawaringin dan juga daerah yang lainnya. Tentunya kita lihat dengan kondisi PPDB pada waktu kena aturan zonasi, tidak lagi kebingungan. Karena kami tertarik dengan harapan lama sekolah 12,9 tahun, artinya masyarakat mempunyai harapan, tapi tidak diimbangi dengan rata-rata lama usia sekolah. Tentunya kami harus bisa mendorong bagaimana supaya antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama usia sekolah seimbang. Terima kasih. Cukup. Sudah lengkap semua, sinkron. Antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 dan berakhirlah sesi pada segmen kali ini. Kita akan kembali lagi dengan sesi selanjutnya, tetaplah bersama kami.